itu tidak bisa dibantah. Nah pertanyaannya adalah kalau endorsement itu diberikan kepada AHY, diberikan kepada Anies, apakah akan ditolak cawe-cawe itu? Kan misalnya Pak Muldoko terkait dengan ada tuduhan dalam tanda petik ya melakukan aneksasi terhadap Partai Demokrat. Toh itu kan berjalan dalam proses hukum. Ya. Pak Jokowi tidak boleh berada di atas hukum. Kalau proses ini masih berlangsung, lepas saja dulu Pak Muldoko dari jabatannya. Kalau beliau sudah dilepas, insya Allah proses hukum berjalan lebih damai, lebih enak gitu. Dalam derajat tertentu gimana kita bilang kita lagi susah, orang nonton tiket Coldplay aja, itu rebutannya minta ampun, Pak. Kalau kemudian hari ini Jokowi di akhir jabatannya rakyat makin cinta, berbeda dengan akhir masa jabatan PSBY, masa Jokowi disalahin? Gimana? Kita ke Kak Ansyi dulu. Kak Ansyi deh. dulu. Sekalian nanti ditanggapi lagi oleh Bang Jofan. Gimana Kak Ansyi ini cawe-cawe ini interpretasinya sebagai rekan separtai ini sebagai sama-sama kader partai PD Perjuangan ini gimana? Pemaknaan atau tafsir atas diksi cawe-cawe yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini harus diletakkan sesuai konteksnya. Jadi teks dan konteks ini harus nyambung supaya kontekstual. Karena kalau tidak nanti bisa mispersepsi, salah persepsi. Presiden sudah jelas mengatakan tidak akan melanggar aturan sesuai undang-undang dan tetap dengan spirit demokratis. Karena itu kemudian cawe-cawe ini tidak sejalan dengan tuduhan yang mengatakan ini akan terjadi abuse of power. Atau katakanlah pragmatisme politik semata. Ya, kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, cawe-cawe itu istilahnya ikut membantu mengerjakan, menuntaskan, membereskan, orientasinya itu selalu positif. Nah, saya coba membaca alam pikiran Presiden Joko Widodo ini. Yang pertama, Presiden Jokowi itu ingin memastikan bahwa transisi kepemimpinan nasional ini berjalan dengan baik. Yang kedua, Presiden berkepentingan agar pemilu atau kontestasi elektoral ini berjalan dengan jujur, adil, mengedepankan kontes gagasan, kontes rekam jejak, dan tidak dieksploitasi oleh politik-politik identitas yang bisa meretakkan kohesi anak bangsa. Dan satu lagi, Presiden berkepentingan bahwa kerja-kerja yang sudah on the right track ini akan terus dilanjutkan. Dan ini sebenarnya sudah dibuktikan lewat metodologi ilmiah. Lewat survei, banyak lembaga survei yang kredibel. Tingkat kepuasannya, approving ratingnya itu sampai di atas 80%, persisnya ada 82%. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo itu bekerja dengan standar yang sudah sangat tinggi. Tentu sebagai presiden, kepala negara maupun kepala pemerintahan, beliau tidak ingin kerja-kerja hebatnya ini kemudian mengalami stagnasi atau kemunduran. Maka kemudian memastikan bahwa peralihan tongkat estafet itu berjalan dengan baik, kontestasi itu betul-betul bermartabat, fair, dan juga kemudian ada keberlanjutan, ini yang menjadi sebenarnya kepentingan Presiden. Jangan sampai hari ini kita sudah mengarah visi dan orientasi kita ke utara, dan ini sebenarnya sudah benar, kemudian mengalami setback, kita ke selatan. Dan ingat, memilih pemimpin Indonesia dengan heterogenitas masalah yang kompleksitas yang tidak sederhana ini memang harus selektif dan harus hati-hati. Maka menurut saya cawe-cawe itu tidak dalam konteks abuse of power. Bahkan saya letakkan ini adalah sebenarnya tindakan seorang negarawan yang tidak hanya berpikir tentang dirinya, tetapi berpikir tentang kesinambungan dan kelanjutan. Loh, hari ini itu kan politik sudah masuk dalam era modern. Politik itu sudah bisa dihitung, sudah bisa dikalkulasi lewat metodologi ilmiah. Kalau tidak setuju dengan approval rating 82%, bantah juga dengan metodologi survei ini. Nah, ini kan kita baca masyarakat puas. Kalau masyarakat puas, artinya kerja Presiden Joko Widodo itu benar dan harus dilanjutkan. Maka spiritnya itu adalah keberlanjutan dan percepatan. Jadi membangun dari pinggiran,
Kayak dari kampung saya nih, dari Timor, NTT. Nah itu perlu, supaya orang bilang apa? Pembangunannya itu betul-betul sampai ke pelosok negeri. Kalau dulu orang bilang pelosok negeri itu wilayah periferal, tertinggal. Hari ini itu teras depan Republik Indonesia. Dan Pak Jokowi memutar paradigma pembangunan itu. Dan hari ini kita lihat, dan terbukti tingkat kepuasan itu ada. IKN harus dilanjutkan. Nah tadi Valdo sempat bicara soal infrastruktur. Ini bicara pembangunan fisik. Bicara debirokratisasi. Ini bicara soal pelayanan publik. Pemberdayaan rakyat. Jadi apa yang perlu diragukan gitu? Hari ini kita tidak hidup dalam era rezim totaliter Orde Baru. Tidak hidup dalam era politik monolitik. Kanal-kanal demokrasi hidup semua. Total politik bisa bicara apa saja. Ari dan Budi ini bisa menanyakan apa saja. Ya, dan skeptisisme politik itu hal yang biasa. Dan ingat, Abraham Lincoln mengatakan, untuk memeriksa, mengetahui karakter dan kualitas seorang pemimpin, periksa rekam jejaknya. Apakah Presiden Joko Widodo selama 9 tahun memimpin Indonesia ini punya rekam jejak melakukan abuse of power, melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, melakukan penjagalan-penjagalan yang melanggar aspek demokrasi? Jawabannya tidak. Maka kemudian tuduhan-tuduhan ini menurut saya tidak berdasar. Yang tampak dari seorang Presiden Joko Widodo itu adalah komitmen kerakyatannya yang kuat. Beliau ini adalah tipikal pemimpin yang betul-betul merakyat, memang tidak berjarak dengan rakyat. Dan cawe-cawe ini adalah bagian dari upayanya melindungi kepentingan rakyat. Merakyat itu tidak berjarak dengan rakyat. Turun belusukan untuk belanja masalah. Dari situ dia melihat langsung, kemudian mendengar. Tapi merakyat saja tidak cukup. Beliau juga pro rakyat. Kembali setelah belanja masalah, turun lagi untuk berorientasi pada solusi. Maka Presiden Joko Widodo ini adalah man of action and solution. Nah, kalau ketakutan seperti yang dikatakan Mas Jovan tadi gimana Kak Ansy? Termasuk ya tadi 1-2 fakta yang kemudian juga udah termasuk diungkapkan. rekan partai Kak Ansy kan juga bilang agak kritik-kritik nih Bang Adian. Siapa nih? Bang Adian. Oh, Bang Adian, gimana, Katanya, gimana? Presiden jangan cawe-cawe. Presiden netral saja. Iya. Nah, gitu gimana maksudnya? Terus Sementara- terus dia dikasih tanda kurung dipanjangin sama Bang Hasan Nasbi. Kalau nggak dukung Ganjar katanya. Kalau dukung Tapi di tempatnya Bang Panel bilang Presiden akan bisik-bisik. Ojo ke susu, nanti pada waktunya saya akan kasih tahu. Ya, saya kira cukup jelas ya yang saya sudah sampaikan tadi begitu ya. Saya juga tidak mau mengomentari terlalu jauh pada kedaulatan partai-partai yang lain begitu. Tetapi hari ini publik itu sudah well informed. Publik juga sudah mengalami proses edukasi dan literasi, dan mereka kemudian bisa mengenal tokoh-tokoh politik mereka satu persatu. Kira-kira seperti itu. Kalau tadi dari Demokrat sendiri gimana Kak Ansy? Kan sudah ada 1-2 fakta katanya dan aroma indikasi yang konotasinya negatif terkait dengan cawe-cawe tadi. Tidak seperti Kak Ansy yang sudah melihat. Ya, kalau Kamus terkait Bahasa dengan tadi Indonesia. disebutkan misalnya Pak Muldoko, terkait dengan ada tuduhan dalam tanda petik ya melakukan aneksasi terhadap Partai Demokrat. Toh itu kan berjalan dalam proses hukum. Ya. Pak Jokowi tidak boleh berada di atas hukum. Ya kan begitu. Pak Jokowi harus ya setara sama. Kita ini kan menghormati proses hukum itu kan begitu. Jadi ya kalau toh Pak Jokowi melanggar prinsip-prinsip supremasi hukum ataupun demokrasi, saya kira suara masyarakat ini bukan suara kepuasan publik, tapi suara ketidakpuasan publik. Masuk juga, mantap juga. Standar banget komentar Anda. Ya. Mas Jovan silakan ditanggapi Mas. Penjelasan Pak Faldo Sebelum dan nanti kita ke narasumber berikutnya, Kak Ansy. sudah ada Bang Adi Parito. gimana Mas Jovan? Ya, baik, terima kasih. Memang penjelasan panjang lebar terkait keberhasilan Pak Jokowi, kemudian kinerja kepuasan publik. Kembali itu angka-angkanya ada di data survei. Kalau bicara tentang angka, tentang data, kami juga sebetulnya punya banyak angka data yang bisa dipaparkan. Contoh saja, kalau memang dianggap selalu berhasil, tapi dari kacamata internasional pun indeks demokrasi kita selalu turun, itu satu. Kemudian yang kedua,
Kalau tadi disampaikan keberlanjutan mengejar untuk target menjadi negara maju. Tahu saya untuk negara maju itu pendapatan per kapitanya di atas 10.000. Sementara dulu zaman Pak SBY kita sudah mengupayakan sampai dengan angka dari 1.100 peninggalan Ibu Megawati sampai menjadi 3.600. Sementara dari Pak Jokowi dari 3.600 saat ini hanya naik di 4.400 di masa kepemimpinannya yang mungkin tinggal 1,5 tahun. Artinya masih, ya boleh kami katakan, mohon maaf, ya masih jauh api dari panggang. Kemudian kalau tadi dikatakan Pak Jokowi tidak mau cawe-cawe secara hukum, tidak mau berada di atas hukum, saya justru mempertanyakan analogi paling gampang saja, analogi paling gampang. Di dalam satu perusahaan, kemudian saya punya 2 orang manajer, 2 orang staf saya, di dalam kantor yang sama, saling menggugat. Tidak saya selesaikan, di dalam perusahaan yang sama, 2 staf saya saling menggugat. Yang digugat Pak Muldoko ini kan keputusan Menkumham, menteri yang ditunjuk oleh beliau sendiri. KSP yang nunjuk beliau sendiri juga. Ibaratnya 2 anak beliau berantem, nggak didamaikan. Terus bagaimana publik bisa menilai bahwa ini sebuah demokrasi yang baik? Bagaimana publik bisa menilai bahwa ini bukan pembiaran? Tadi kembali yang saya sampaikan, paling gampang bagi kami, dan mudah-mudahan ini juga bagi publik secara luas, terkait indeks demokrasi kita ini. Kalau betul Pak Jokowi berniat baik, membiarkan agar kami ikut secara damai sampai dengan kontestasi 2024 ini tidak kami katakan tidak dijegal, buktikan saja bahwa kalau proses ini masih berlangsung, lepas saja dulu Pak Muldoko dari jabatannya. Kalau beliau sudah dilepas, insya Allah proses hukum berjalan lebih damai, lebih enak gitu. Karena kalau kita bilang proses hukum nggak mau dicampur aduk oleh Pak Jokowi nggak mau dari jalan hukum. Tapi gimana juga kita bisa meyakinkan hukum ini berjalan adil sementara beliau masih menjadi ring satunya Pak Jokowi gitu. Itu kan bagian dari pusat pemerintahan, lingkaran kekuasaan. Apa susahnya sih kalau beliau awalnya tidak tahu, kemudian tahu, oh kamu salah, udah kamu saya lepas dulu dari jabatan, cari KSP yang baru. Biarkan proses hukum ini berjalan supaya hasilnya objektif. Itu mungkin sedikit pandangan saya. Terima kasih. Nangkapi Bang? Ya, pertama soal demokratisasi kali ya Pak ya. Kalau bicara indeks itu kan, ya itu akan agregat tuh, variabelnya banyak pastinya. Tapi ya yang jangan kita tidak boleh lupa adalah seluruh dunia itu menghadapi ya banyak kritik juga terhadap demokrasi. Ya, ada banyak orang nulis soal democratic backsliding lah. Ya, kita lihat banyak ada terjadi kudeta di beberapa pemerintahan, terjadi polarisasi dan lain-lain gitu. Jadi ini fenomena global yang juga kita nggak bisa nutup mata gitu. Dan dalam derajat tertentu Indonesia sampai hari ini masih bisa bertahan sebagai sebuah negara demokratis dengan size penduduk yang nggak kaleng-kaleng, nggak dikit banget gitu loh ya. Ini merupakan sebuah berkah yang harus kita syukuri gitu. Dan banyak di antara kita yang udah mulai siap-siap yang namanya pesta demokrasi gitu. Jadi mau nggak mau ya mari kita lihat ini juga sebuah upaya yang tidak mudah untuk dilakukan oleh banyak pihak tentunya, termasuk Bapak Presiden Jokowi dan partai-partai politik tentunya. Ya, itu yang satu. Yang kedua, bicara soal tadi pendapatan per kapita ya. Ya, saya nggak tahu, mungkin Bang Jovan lebih senior dari saya atau abang-abang di sini gitu. Nggak, gini lah, jarang mungkin ya dengar surplus APBN gitu, ya kan? Kapan terakhir kali dengar itu gitu? Terus kita punya perekonomian yang diasumsikan jatuh ketika resesi, ya kan? Diasumsikan akan terjadi resesi, kita rebound bangkit sampai nonton tiket Coldplay aja susah kita di sini dapatnya. Bang Budi aja nonton Coldplay, setahu saya ke Australia tuh. Kompetitif nggak waktu itu di situ, ya kan? Yeah. Nah jadinya Nggak ada war ticket itu. ya, jadi nggak ada war ticket kan. Jadi ya dalam derajat tertentu gimana kita bilang kita lagi susah, orang nonton tiket Coldplay aja itu rebutannya minta ampun Pak. Ya kan? Saya mendukung lah itu, polisi segera proses lah itu masalah barang penipuan itu gitu loh. Karena banyak kan orang yang nggak dapat. Jadi yang saya catat yang kedua itu ya. Jadi yang ketiga soal ini, soal
Pak Muldoko lagi-lagi tadi ya. Tapi kan jangan lupa salah satu yang tadi Bang Ansi juga sempat menyinggung infrastruktur Bang, demokratisasi sama penegakan hukum Bang. Banyak upaya-upaya untuk restoratif justice yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Gitu. Kok nggak tuh penuh tuh penjara tuh? Sedikit-sedikit tersinggung gitu kan? Kan susah kita kalau bernegara begitu. Jadi ada approach Bang. Yang ini yang tadi menyambung pertanyaan Pak Ari atau Pak Budi di awal, caranya gimana gitu loh. Pak Ari, Pak Ari. Nah, Pak Ari, karena ada cara yang memang menjadi apa ya, trademark Itu untuk Pak menjawab Jokowi. democratic backsliding itu Backsliding itu juga gitu. soal restoratif justice Iya, gitu. itu kan juga terjadi. UITE kita punya pendekatan baru kan. Kalau nggak kan penuh lah penjara kan. Kalau sedikit-sedikit tersinggung kita Iya, dilaporin. jadi sederhananya begini, urusan politik ini sejatinya cuma dua. How to get power, bagaimana dapatkan kekuasaan, how to use power, bagaimana gunakan. Sebenarnya presiden bicara pakai diksi cawe-cawe, beliau ingin memastikan bahwa how to get power ini dilakukan secara demokratis, jujur, terbuka, adil, mengedepankan kontestasi gagasan, reputasi, integritas, dan tidak memecah belah dengan eksploitasi sentimen etnik dan maupun agama atau politik identitas. Itu pada sisi how to get power, kepemiluannya. Ya, netralitas lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan seterusnya. Yang kedua, setelah menang pemilu, presiden ingin memastikan kekuasaan yang didapatkan ini bisa melahirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Melakukan percepatan dan peningkatan bobot pembangunan. Maka bacaan sederhana itu approval ratingnya. Indikatornya Yang banyak. dikhawatirkan kan yang satu di how to get power sini. Ya, ini. Ceweknya di sini barang ini kan. Ya, Jawaban yang lebih rekam politis jejaknya gimana enggak nih? Gini, Tadi Bro. kan sangat government ini ya pendekatan ya. Ini sangat santun dan ala NTT. Jadi sesuai profesi, Pak. Iya. Anak buah. Pengusaha spanduk nih gimana nih? Kalau menurut gua Teman gini, berbisiknya presiden. masa mau disalahin di akhir kekuasaannya presiden, kemudian rakyat begitu mencintai presiden, masa mau disalahin? Ke Bang Yovan Ini ngomongnya. Bang Yova jangan Ya, lihat ke gua. Itu satu. Jangan Yang di situ. kedua, Bang Yovan. gini nih, presiden ini kan Presiden Jokowi ini presiden ke-7. Ya, kalau kita lihat story presiden sebelumnya, ada 3 presiden yang dijatuhkan oleh gerakan politik. Soekarno jatuh, Soeharto jatuh, Gus Dur jatuh. Kita nggak ngomong kepuasan publik, jatuh. Tumbang. Ya, terus ada 3 lagi. Ada Ibu Mega, ada Habibie, ditolak di sidang istimewa. Ya. Ada SBY. Ya, di akhir masa jabatannya seperti apa kita tahu sama tahu. Gitu loh. Kalau kemudian hari ini Jokowi di akhir jabatannya rakyat makin cinta, berbeda dengan akhir masa jabatan PSBY, masa Jokowi disalahin? Itu satu. Yang kedua, ya, Jokowi ini juga makhluk politik. Dia lempar dulu ini barang. Cawe-cawe ini. Rame. Dia mau lihat reaksi juga. Reaksi Rame. siapa, Bang? Hitung dong. Ntar dulu. Ternyata semua orang Bereaksi. khawatir ini. Nah, ini menunjukkan bahwa semua setuju bahwa Jokowi ini akan jadi faktor pemenangan di Pilpres besok. Kingmaker dong, kingmaker. Semua khawatir. Tapi kata Gitu Pak loh. Pram tadi nggak akan endorse. Bang Adian bilang netral aja presiden. Nggak bakal endorse. Dia bisik-bisik sama kita ntar. Itu endorse, Bang. Iya, Berarti bisik-bisik. projo kemana itulah sikap Jokowi ya, Bang? Insya Allah begitu. Bukannya harusnya udah jelas ya kan sih ya? Jadi nanti Jokowi Tapi batuk aja di... keputusan musrah itu yang paling tinggi siapa di situ? Nggak ada Yang kemarin. ininya. Maksudnya ada. dari calon-calon yang Nggak di ada. Ada banyak. Ada, Bang. Ada angka ya, Bang? yang paling banyak Pegang- didukung pegang itu amplop. loh. Ada kok itu. Jadi gini, kalau yang beredar di Eh, media itu kreativitas publik. oh. Jokowi dalam pidato bilang yang dikasih Bang Panel ini yang resmi. Katanya. Nah, itu clear tidak dibuka kan? Ya, jadi Ada siapa yang 3 paling banyak ini? Ada, buka dong. Kalau masalah itu kan sebenarnya informasi publik. Eh, Tiap minggu kita umumkan. ya disebut Jadi aja, Bang. siapa yang- kan Bang Ansi nanya di sini Kita nggak nih, punya Bang. kemampuan buat ngitung statistik ini, Gini, makanya bro. kita masuk fisik, Bang. Jadi siapa yang rajin ngikutin konferensi pers hasil, dia punya datanya. Kalau dari sisi Takut kalau- amat sih mau bilang Ntar lu. Prabowo. Kalau dari sisi frekuensi kemenangan ya, Ya. Prabowo menang 10 kali, Ya, oke. Nah, Lalu oke. Ganjar, Erlangga menang 8 kali, Ganjar. Ganjar menang 6 kali. ya udah itu berarti. Ya. Prabowo nomor 1. Tapi gua nggak bicara angka nih. Frekuensi. Frekuensi. Ya. Kita samain Angkanya aja. kan bisa berbeda. Ini distrik ini. Gitu. Ya.
Ya gitu ya. The winners take all ya. Ya. Jadi kalau kami ngelihatnya memang semua khawatir karena Jokowi dan semua mengakui bahwa Jokowi faktor kemenangan besok 2024. Sehingga semua paduan suara pada ngeri semua ngeliat Jokowi. Paduan suara siapa? Itu nggak boleh cawe-cawe ini segala macam, ya kan? Ini lagi dites juga sama Pak Jokowi. Pak Jokowi juga Jadi malu. Anda setuju apa nggak Pak Jokowi harus netral itu nggak setuju berarti? Ya? Pak Jokowi kalau dia bilang tidak netral itu nanti cuma bisik-bisik, bos. Oke, udah kita ke pengamat politik Madura ini dulu ya. Silakan. Coba, ya. Anda ini kalau Nggak ada ngomong pertanyaan. anti polarisasi anti ini. Dia kan memang Politisi pengamat politik NTT. dari Madura Ini memang. Dari Madura. Oke. Dia kan Iya. kunci dari Inggris, kunci Inggris. Iya, betul, Iya kan? betul. Ya kan? Ayo, Bang Adi, silakan. Nggak ada pertanyaan, Bang Adi. Ya. Anda ngomong aja lah, apa aja. Nanti tak catat gitu. Udah, silakan. Saya mau klarifikasi, saya bukan orang Madura. Tapi- Saya orang Surabaya bagian timur tapi ya. Surabaya Bang Jodin. Ini audio floor naikin dikit tem bos. Mainkan. Langsung. Ayo, Dr. Adi Pre, silakan. Apa yang mau diomongin sudah selesai dengan para suhu ya. Ini orang-orang top, orang dalam, infonya satu semua. Jangan diumbang dulu kami, langsung saja. Apalagi kemarin ada yang diundang ke istana kan, konten kreator, pasti infonya. Kacamata baru, Abraham Lembot. Anda Kacamatanya baru kali, Bang. kebanyakan Iya, nongkrong sama politisi Anda ya? Puja-puji Iya. semua isinya. Silakan. Saya ingin komentar dua hal soal tema diskusi kita malam ini. Pertama yang substantif, yang kedua soal yang politik ya. Yang substantif itu tentu kalau Jokowi cawe-cawe dalam urusan bagaimana menciptakan pemilu yang demokratis, jujur, fair, kemudian menghindari polarisasi, saya kira tidak akan ada perdebatan apapun. Jadi sehebat apapun dibully dalam konteks itu semuanya pasti sepakat bahwa seorang presiden memang harus mengintervensi supaya politik itu memang berjalan cukup damai dan lancar. Dalam konteks itu ya memang tidak ada perdebatan apapun. Yang ramai itu ketika cawe-cawe itu multitafsir. Kalau cawe-cawe versi Partai Demokrat adalah supaya Jokowi itu tidak membiarkan KSP Muldoko untuk mengkudeta Partai Demokrat. Bukan yang lain. Itu saja fokusnya. Saya seringkali berdiskusi dengan teman-teman Partai Demokrat itu misalnya bicara tentang soal bagaimana kemungkinan Jokowi memberikan endorsement politik ke Ganjar ataupun ke Prabowo ataupun kepada yang lain. Pasti ujung-ujungnya yang disebut cawe-cawe itu adalah supaya Jokowi memperingati bahkan memberhentikan KSP Muldoko yang dianggap ya sepengetahuan istana dalam soal cawe-cawe itu. Jadi ini tergantung siapa yang melihatnya. Bagi kubu Prabowo Subianto, bagi kubu Ganjar Pranowo, cawe-cawe Jokowi soal endorsement itu dianggap tidak ada soal apapun, tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika, dan tidak melanggar undang-undang. Karena mereka diuntungkan secara politik. Endorsement Jokowi itu adalah petuah yang bisa meningkatkan elektabilitas capres. Itu terjadi pada Prabowo Subianto. Itu tidak bisa dibantah. Nah pertanyaannya adalah kalau endorsement itu diberikan kepada AHY, diberikan kepada Anies, apakah akan ditolak cawe-cawe itu? Ini kan soal kalkulasi untung dan rugi aja. Coba Jokowi misalnya mengendorse Anies Baswedan, mengendorse AHY untuk terus bisa maju sebagai orang yang dianggap juga punya kompetensi memimpin negara ini. Saya kira abang-abang kita dari Partai Demokrat ini, Bang Joko nggak akan protes tuh. Pasti akan mengatakan terima kasih Presiden, samikna wa tokna dengan cawe-cawe. Begitu ceritanya. Tapi kan gini, Dokter Adi Pre, dulu kan Pak SBY nggak cawe-cawe, netral. Bahkan partainya pun netral 2014. Ya, 2014. Ya prinsipnya begini, kalau soal cawe-cawe begitu, kalau kita bicara tentang sesuatu hal yang substantif dan ideal, mestinya Presiden itu tak boleh ngomong cawe-cawe, tak boleh memberikan endorsement secara terbuka, tidak boleh mengekspos preferensi dan pilihan politiknya kepada publik. Meski pada level praksis ya, Bung Ari dan Bung Budi, kita tidak bisa menutup mata. Dalam praktiknya, mana ada presiden di negara ini yang tidak cawe-cawe, tapi tidak disampaikan kepada publik. Jokowi itu nggak mungkin tidak memiliki preferensi pilihan politiknya. Jokowi itu adalah kader partai. Pastinya dia diminta oleh partai untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Pastinya juga diminta untuk memenangkan PDIP. Yang orang ribut itu karena sikap dan dukungan Jokowi diekspos
disampaikan secara terbuka. Kalau diam-diam saja, itu nggak ada persoalan karena orang nggak menganggap itu cawe-cawe dan tidak ada intervensi. Oh, ini berarti gara-gara musrah, Bang ya? Gara-gara musrah. Apalagi sikapnya disampaikan melalui para relawannya. Jokowi itu kan paling nyaman di depan musrah, di Dewan Projo. Itu kan partai politik yang lain yang dimiliki Jokowi selain PDIP. Karena Jokowi itu paling nyaman bicara politik di depan para relawannya. Jokowi bicara tentang bagaimana preferensi dan pilihan politiknya. Sesuatu yang tidak bisa Jokowi lakukan di depan PDIP. Karena Jokowi hanya petugas partai. The one and only veto player-nya adalah Megawati Soekarno Putri. Itu yang kemudian membuat Jokowi kelihatan begitu banyak dansa politiknya. Dan bahkan begitu agresif. Yang membuat PDIP sebenarnya rada-rada nggak nyaman dengan manuver yang berlebihan ini. Jadi pada prinsipnya, pada level praksisnya, kita agak sulit sebenarnya melihat presiden itu tidak cawe-cawe dalam urusan politik. Yang nggak nyaman itu karena dukungan politiknya terlampau diekspos dan berlebihan. Andai Jokowi dukungan politiknya itu tidak disampaikan secara terbuka, tidak declare, nggak ada persoalan. Emangnya SBY nggak cawe-cawe? Emangnya SBY tidak mendukung Demokrat untuk berlipat ganda kenaikan elektabilitasnya? Pasti cawe-cawe, cuma nggak disampaikan kepada publik. Oh, jadi Megawati ada juga di 2014 Pak Presiden SBY juga ikut cawe-cawe gitu maksudnya? Oh iya pasti cawe-cawe, minimal pilegnya didukung supaya berlipat ganda. Itu kan Partai Demokrat dari partai menengah kemudian bisa 300% elektabilitasnya. Tapi kan publik tidak melihat itu endorsement. Tapi SBY sebagai presiden dari Partai Demokrat pasti juga bekerja secara umum. Karena itu bagi saya, ketika seorang presiden dan pejabat publik dari partai politik, itu tidak mungkin tidak cawe-cawe dalam urusan politik, Pak. Kenapa tidak mungkin? Karena mereka pasti diperintah oleh partainya untuk memenangkan partai dan calon yang akan bertanding di 2024. Itu praksisnya yang repot. Memangnya gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, yang kemudian menteri-menteri dari partai itu nggak cawe-cawe. Semua cawe-cawe, bos. Kalau mau, pikiran aturan main. KPU, Bawaslu, pemerintah, DPR, Komisi 2. Dalam konteks apa seorang pejabat publik seperti presiden haram hukumnya dan tidak haram untuk bicara politik. Meminta Jokowi tidak cawe-cawe, itu sama halnya sesuatu hal yang mustahil kita akan dapatkan. Karena Jokowi itu adalah kader partai. Menteri-menteri itu banyak kader partai. Seluruh kepala daerah itu kader partai. Mereka cawe-cawe dalam pemilu dan pilkada, Pak. Oleh karena itu, sekalipun kita khotbahnya hampir tiap hari dan tiap malam, supaya presiden itu berdiri di semua kaki kepentingan politik, itu idealnya memang. Itu ada di lauhul mahfuz, saya kira. Tapi pada level praksisnya, ketika kita bicara di bumi, semua kaki-kaki politik itu ada di bumi, itu nggak mungkin. Pasti bergerak secara signifikan. Oleh karena itu bagi saya, satu hal yang risau itu, karena presiden terlampau jauh bicara tentang persoalan politik elektoral, bahwa ada dukungan politik ke capres tertentu misalnya. Saya kira nggak ada soal, tapi minimal tidak terlampau declare. Minimal misalnya tidak terlampau diekspos, yang kemudian membuat calon-calon dan partai lain yang kemudian tidak mendapatkan dukungan itu, tak nyenyak tidur, Pak. Sehingga tafsirnya liar kemana-mana. Bisa dibayangkan Anies mencoba menafsirkan dengan bahasa yang menurut saya cukup halus banget. Setelah ada cawe-cawe begitu banyak aspirasi dari rakyat, pemilu tidak akan fair, kemudian akan ada perlakuan yang tidak sama dengan capres-capres tertentu, ada potensi pencegalan dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang saya kira menjadi keributan-keributan yang sampai saat ini tidak selesai. Bagi saya ke depan harus ada regulasi yang mengatur dalam batas apa seorang presiden dan pejabat-pejabat publik dari partai politik itu haram dan tidak haram bicara politik. Memangnya anggota dewan, memangnya anggota dewan, memangnya kepala daerah dari Partai Demokrat nggak cawe-cawe dalam pemilu? Cawe-cawe, Pak. Mereka kenapa nggak diributin? Memangnya anggota dewan, memangnya gubernur, bupati, wali kota dari PKS dan Nasdem itu tidak cawe-cawe dalam pemilu? Cawe-cawe. Abuse of power juga. Kenapa hanya presiden yang disebut cawe-cawe? Semua cawe-cawe. Karena mereka itu adalah orang partai. Karenanya, kenapa presiden disorot? Karena dia adalah representasi dari politik di negara ini. Dia adalah simbol dan sekaligus kepala negara. Tapi ingat, di tempat-tempat yang lain, pejabat publik dari partai juga bekerja untuk kepentingan partai dan calonnya. Kita tidak bisa menutup mata. Meski kita melihat dari jauh, ya, kita berharap semua pejabat publik termasuk presiden nggak boleh lah cawe-cawe.
Kalaupun toh preferensi politiknya cenderung ke yang lain, ya minimal disimpan dalam hati supaya yang lain itu merasa nyenyak tidurnya. Demokrat ini kan nggak nyaman tidurnya, poros perubahan ini nggak nyaman tidurnya. Ketika Jokowi itu menyebut akan cawe-cawe di 2024. Nah yang terakhir, yang kedua adalah soal yang politik. Saya agak capek juga nih bicara tentang cawe-cawe itu diributkan, karena pada akhirnya politik kita ini kan politik saling rangkulan. Yang kalah bukan hanya jadi menteri, tapi juga bisa jadi staf sus menteri dan bahkan jadi komisaris kan. Itu apa ribut-ribut, Pak? Jangan-jangan ujung-ujungnya begitu. Ada Bang Paldo di situ, dulu saya tahu persis kritis banget ke Jokowi. Hampir tiap hari itu dicaci maki dan dicibir kan. Tapi Kayaknya saat ini sampai hari Sami ini masih Bang Ade. Nah, masih caci maki. Masih caci maki Pak Jokowi ya. Enggak. Jadi di ini yang sebenarnya politik pada akhirnya ya soal untung dan rugi. Siapa yang nguntungin itu kawan. Kalau yang ngerugin itu bukan kawan. Itu saja. Kalau Gua Pak sambung di Demokrat sini. Boleh, Yang boleh. pasti kalau PDI Perjuangan itu 7 kali bersama Jokowi, Bos. Oh. Ya, 2 kali di Solo, 1 kali Jakarta, 2 kali di Jakarta. Ya, pusat maksudnya. Ditambah dengan Mas Gibran dan Bobi. Jadi nggak pernah tuh kita. Nggak pernah apa? ya pernyataan Ya, kalau ini kita kan dari tadi PDIP dibilang kan gitu. Ada yang kemarin kenceng nyerang, Kenapa- tapi kemudian kenapa dapat tuh? posisi. Kalau kita enggak, 7 kali konsisten loh. Dukung Presiden Jokowi. Jadi PDI harusnya Perjuangan. presiden Jadi panjang sejarah PDI sama Pak Jokowi ini gitu loh. Iya, dan Anda yakin bahwa yang akan dibisikin sama Pak Jokowi nanti itu pada akhirnya ya calonnya PDI gitu? Apakah pertanyaan itu harus ada? Ya, karena Nggak perlu ada pertanyaan seperti ini itu. emang buat apa ada musrah kalau gitu Bang Opan? Bang Ari, Bang Ari, Silakan. Bang Ari, sama Bang Budi. Saya sebenarnya melihat hal lain dari pernyataan Bang Angsi ini. Ini bentuk kemarahan kepada Jokowi ini. bisa. Gimana pengamat Surabaya Timur? Silakan. Ini bukan hanya soal betapa PDIP itu tegak lurus kepada presiden, bukan hanya PDIP tegak lurus kepada partainya, bukan, tapi lebih kepada ekspresi kemarahan. Apa sih yang tidak dilakukan PDIP terhadap Jokowi itu? 7 kali mengantarkan Jokowi dan anak mantunya menang. Kok dansa politik Jokowi ini kemana-mana, bahkan kepada Prabowo Subianto. Begitu kan Bang Ansi? Coba kita terjemahkan inilah. Nah, intinya apa? Kebersamaan Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan itu kebersamaan values atau nilai. Jadi perjuangan nilai itu. Jadi bukan semata-mata koalisi temporer. Tidak demikian gitu loh. Kami mengawal dan konsisten betul-betul bersama Presiden Joko Widodo. Menemukan beliau, mengangkat ke publik, memberi ruang, mendukung, dan kemudian hari ini seperti ini. Jadi kalau mau membaca sejarah ya Presiden Joko Widodo dan PDI ataupun dengan Ibu Mega, baca harus komprehensif, harus lengkap, kira-kira seperti itu. Jadi bukan bentuk Bukan kemarahan, bentuk kemarahan. dan 7 tidak kali perlu ini. lagi ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti Pak Jokowi bisikin siapa? Pada waktunya sekarang Ojo Kesusu itu nanti akan sama dengan PDI atau enggak? Apa perlu tadi? Nggak perlu ditanyain itu. Sebagai Udah komisaris. pasti sama. Sebagai Ada komisaris siapa sekarang Bang? Yang Di- pasti gini, lihat juga dukungan PDIP terhadap Pak Jokowi juga harus jujur, Bang. Itu juga berdampak terhadap perolehan kursi PDIP di 2014, di 2019. Jadi siapa yang diuntungkan ini juga nanti jadi debatable, gitu ya. Kita ngelihat signifikansi kenaikan kursi PDIP di 2014 gara-gara mendukung Pak Jokowi. Bahkan saya punya kawan dekat ini Pak Masinton, bisa jadi dewan karena ada Jokowi efeknya. Gitu loh. Di 2014, 2019 juga begitu. Ada peningkatan kursi yang cukup signifikan. Itu satu. Kedua, yang ingin saya sampaikan, juga perlu kami sampaikan nanti ya, bahwa kalau bisik-bisiknya seperti apa, ya nanti kita juga akan kasih tahu lah. Gitu ya. Besok nih, kalau Projo ya, kita 18 Juni akan memulai lah. Memulai Apa lagi? bukan musrah. Musrah udah kelar. Amplop udah diserahkan kan, karena musrah ini kan musrah ini kan hanya alat rekam. Amplop Ya, diserahkan gimana? musrah hanya alat rekam. Ke siapa amplop diserahkan, Bang? Pak Jokowi. Amplop apa? Amplop isi Itu musrah. istri Bos. musrah itu. Emang kalau Gitu kan? ngomongin amplopnya udah itu. Memang udah Kan ada transaksional amplop yang aja. diserahkan itu. Nama-nama itu. Nah, Nah, mulai cuman dari ada bisik-bisik juga di peristiwa puncak itu.
Masalah bagaimana mensimulasi ini nama-nama ini. Oh, Ya. belum final. Berarti kemarin yang diserahkan tuh belum final. Ya kan Masih itu akan- cuman potret. Ini loh rekamannya, Pak. Kita nggak pakai perasaan ngasih rekaman itu. Terus rekaman diapain lagi abis ini? Abis ini kita mau simulasi. Jadi besok konperda, Projo akan konperda di seluruh provinsi, ya, dimulai 18 Juni di Sulawesi Selatan. Ada 3 hal yang akan dibahas di situ. Yang pertama, apa tantangan zaman buat Indonesia ke depan ini? Kan udah di musrah itu. Enggak. Apa tantangan zaman? Sehingga nanti akan kita kerucutkan ke simulasi pasangannya. Siapa kira-kira yang mampu menjawab tantangan zaman ini. Dan di akhir konverda, kita akan sampaikan itu. Ya, kita akan sampaikan itu siapa yang didukung. Ini udah nggak 3 nama, 4 nama lagi, udah langsung ini. Pasangan. Pasangan besok. Gitu. Yang didukung oleh Projo. Projo. Sama nggak yang didukung sama Pak Jokowi? Pokoknya nggak lari dari amplop, bro. Iya kan? Gitu. Tapi sama PDI. tapi ini nggak selesai di sini lagi. Ada lagi. Jadi Bang, habis itu. konverda, ya, habis konverda ini sebentar nih. Ini agak komprehensif. Enggak. Ini kan konsolidasi daerah mau Siap menghadapi pemilu. Ya. Konverda di berapa provinsi, Bang? Semua provinsi 34, 34. ya, belum 38. Baru nanti hasil-hasil konverda ini daerah menyampaikan pandangannya akan direkap jadi satu di Rakernas. 6 Projo. Disitulah nama. baru firm. Gitu. Singkatnya kapan finalnya nih, Bang? Berarti kemarin belum final. Udah. Udah. Kan Nanti kemarin lanjutannya. kemarin itu kan hanya memotret. Rekaman. Ada 3 nama Ya. untuk capres. Ada 4 nama untuk cawapres. Tapi kan pilpres itu masangin, bro. Ya kapan jadi Bang, kapan? Besok kita udah mulai simulasi pasangan Kenapa itu. nggak kemarin dimasakin, Bang? Kenapa harus besok? Ya kapan tuh kapan? Ya nggak apa-apa lah. Kapan? Iya, nggak apa-apa, kenapa? Ya periode Juni-Juli ini kita jalan. Juni-Juli Dalam ini. 2 bulan Bang, beres. kalau misalnya tadi kata Kak Ansi, nggak perlu lagi ada pertanyaan. Iya, nah ini. Nggak perlu apa? Nggak perlu ada pertanyaan lagi. Pak Jokowi akan bisikin siapa? Udah jelas barang itu. Sebagai kader partai pasti akan tegak Apa lurus. perlu ada pertanyaan itu? Buat Apa perlu Abang masang-masangin Iya, buat lagi? apa lagi? Apa Projo tegak perlu, lurus. Bang? Kan Projo bilangnya kan apa tagline-nya Projo? Merah katanya, Bang. Merah kata Jokowi, ojo ke susu. Merah kata Jokowi, merah kata Projo. Projo. Pokoknya kalau di Rakernas 5, ojo ke susu. Kalau kemarin arahannya ojo gerusa-gerusu. Jangan salah pilih. Besok ojo, Pak. Ya kan? Berarti kan belum milih beliau. Nanti dibisik-bisik. Berarti Iya kan? milih. Apa perlu ada pernyataan itu? Dan Bang? nggak mungkin perintah Pak Jokowi itu ke kita diwakil-wakili lah. Kita dengar dari mulutnya beliau langsung aja. Dan perintah itu tidak perlu ditafsirkan lagi, itu udah gaspol. Gitu. Gaspol. Iya. Kalau sekarang kan masih boleh, Bos. Kalau misalnya ada Bang, ada. Berdasarkan Kalau sekarang saya masih ya. boleh nih. Masih gitu boleh loh. dan saya. Iya. Bang, kalau Anda dianggap menjerumuskan Pak Jokowi untuk bertentangan dengan rumah asalnya gimana, Bang? Enggak lah, masa si musra ditujukan pelaksanaan untuk menjerumuskan Pak Jokowi. Orang musra ini kita bikin juga bagian dari arahan beliau di Rakernas kok. Jangan buru-buru, gali kembali pendapat rakyat, himpun kembali aspirasi rakyat, mekanismenya apa musra. Itu perintahnya, kita jalanin 10 bulan tuh. Dibuka sama beliau, ditutup sama beliau. Gitu loh. Kita nggak ngebentur-benturin Pak Jokowi sama Bu Mega. Kalau kemudian tanggal 21 April PDI declare Mas Ganjar jadi capres, sebenarnya musra ini udah selesai 33 hari sebelum 21 April. Cuman puncaknya tanggal 14 Mei. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang ini coba dibentur-benturin, enggak. Orang musra ini motretnya udah kelar 33 hari sebelum 21 April. Karena waktu itu kita ngejar sebelum bulan puasa. Gitu loh. Nah cuman seremoni penyerahannya, ini kan urusan jadwal presiden. Kita kan nggak punya kemewahan untuk ngatur jadwal presiden. Iya. Akhirnya 14 Mei gitu loh. Oke. Emang ada yang punya kemewahan? Ya pokoknya kita nggak punya otoritas lah untuk itu. Kita kan menyesuaikan jadwalnya. Kan sih gimana nih? Relawan Kasih dulu barang masih itu. ada ini, Bang. Ya, kalau kita bicara voluntarisme politik, ini kan bagian dari demokrasi partisipatoris lah ya. Dan ini bagian dari partisipasi publik masyarakat. Kami partai politik melihat itu baik-baik saja.
Ya, apalagi kita dengan Presiden Joko Widodo ini adalah kader partai dan kita punya kesamaan pandangan, punya kesamaan visi, ya, visi keberlanjutan, bagaimana bekerja dengan baik untuk masyarakat banyak, kan begitu. Jadi kita siap bersinergi, bergotong royong untuk pemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Presiden Joko Widodo itu kan selalu membaca survei dan beliau pun juga meyakini bahwa hasil kerjanya itu tingkat kepuasannya 82%. Itu termasuk SMRC. SMRC juga ada survei, bro. Di survei ditanya siapakah yang paling pantas dianggap sebagai sosok calon presiden yang paling bisa melanjutkan kerja Presiden Joko Widodo. Jawabannya Mas Ganjar Pranowo. Dan itu terpaut jauh begitu saya kira. Jadi kalau kita memang mau konsisten membaca suara rakyat dan denyut nadi rakyat, kalau kita baca rujukannya survei, nah mestinya kan kita juga konsisten. Approval rating kita konsisten nih. Begitu juga ketika kita mau membaca siapakah tokoh yang paling dianggap paling mampu, ya katakanlah melanjutkan, yaitu Mas Ganjar. Dan itu SMRC merekam itu begitu. Ya, jadi dan ini sebenarnya cara-cara hitung yang sudah antisipatif gitu. Jadi menurut kami sebenarnya sudah terbaca dalam banyak hal, ini sudah bisa terbaca. Tinggal kita menunggu waktunya saja. Oke, kita ke Dr. Adi Pre dulu, pengamat dari Surabaya Timur. Ini melihat relasi antara Pak Jokowi dengan rumah lamanya yang tadi kata Kak Ansy sudah 7 kali membersamai. Kok rumah lama? Rumah asalnya, rumah tempat dia tinggal. Rumah lama kan bisa Emang seterusnya sampai seumur hidup. kan ini yang ada domba, Bang. Iya, Rumah yang sudah lama ditempati maksudnya itu itu. dia. Inilah karena konstruksi kalimat gua gak sebagus Ari Putra, makanya dia yang jadi bicara. Cepet hari ini. Pak Idam udah keluar tuh, cepet. Ayo, pengamat Surabaya Timur. Surabaya Timur. Kalau bicara dengan para relawan Jokowi ini kan selalu mengatakan merah kata Jokowi, merah kata relawan. Putih kata Jokowi, putih pula kata relawan. Bang Panel Barus, satu pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Bang Panel. Apa betul dulu sebenarnya di Musra itu sudah mengerucut pada satu nama? Namanya Ganjar Pranowo. Tapi tiba-tiba kemudian last minute-nya di tikungan akhir memunculkan 3 nama. Ada Prabowo Subianto dan ada Pak Erlangga Hartarto. Pertanyaan saya, siapakah yang membisikkan itu kepada Projo melalui musranya? Sehingga yang muncul itu bukan hanya Ganjar Pranowo, tapi 3 nama. Itu pertanyaan banyak orang loh Bang, ke saya Bang. Apa betul ada di tikungan akhir itu tiba-tiba musra Jokowi ini memunculkan nama lain di luar Ganjar Pranowo gitu ya? Itu satu. Yang kedua nanti dijawabnya Bang ya. Yang kedua, jarang-jarang PDIP itu mengungkap kebaikan politiknya kepada kader-kadernya yang sudah menjadi pejabat publik. Baru kali ini saya melihat sekelas Adian Napitupulu, Bang Ansy selalu mengatakan berulang-ulang PDIP itu sudah 7 kali mengantarkan Jokowi dan anak mantunya untuk memenangkan pertarungan politik di Solo, di Jakarta, presiden, anaknya di Solo, dan mantu di Medan. Ini hutang budi yang dihitung bagi saya sebagai bentuk kemarahan karena Jokowi itu dinilai bermanuver terlampau ekstrim. Yang ini dikhawatirkan bukan hanya merugikan PDIP, bukan hanya merugikan Ganjar Pranowo, tapi dikhawatirkan akan lupa pada jas merah. Dari mana Jokowi berasal? Ini yang sepertinya selalu diulang ke depan. Selama Jokowi memberikan endorsement dan dukungan politik selain kepada Ganjar Pranowo, selama itu juga ini akan selalu diungkit oleh teman-teman PDIP. Dalam konteks itulah bagi saya, ketika Bang Ansy malam hari ini selalu mengulang 7 kali kemenangan PDIP bersama Jokowi, itu adalah sebagai salah satu bentuk peringatan, bahkan ultimatum politik kepada Jokowi, bahwa Jokowi bisa sampai saat ini, bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota, dan seterusnya itu bukan karena Gerindra, apalagi dari Demokrat, tapi karena PDIP. Kan itu saja yang sebenarnya ingin ditegaskan. Ini kita yang melihat dari jauh betapa PDIP itu begitu marah sehingga ada treatment khusus kepada Jokowi dan keluarganya. Bukan hanya Gibran yang dipanggil ke Jakarta, tapi Mbak Puan datang ke Solo ketemu dengan Gibran. Gibran itu nggak mungkin tidak bicara sama bapaknya.
Gibran itu tidak mungkin kalau bukan duplikat dan replika dari politiknya Jokowi. Jadi inilah yang kemudian membuat kenapa hubungan antara Jokowi dengan PDIP secara umum sampai saat ini sebenarnya sangat mendidih. Ini kan soal siapa sebenarnya yang paling berhak untuk mengorkestrasi Pilpres 2024 yang akan datang. Bahkan kalau kita ingin tarik ke belakang, ketika PAN menjadi tuan rumah mengumpulkan 6 ketua umum partai politik pendukungnya Jokowi di kantor PAN beberapa waktu yang lalu, tak lama setelah itu kan PDIP juga ingin mengundang 6 partai politik partai pendukungnya Jokowi. Ini kan sebenarnya ingin ditunjukkan kepada publik sebenarnya siapa yang paling berhak dan paling berkuasa mengorkestrasi politik di 2024, Jokowi kah atau PDIP? Ini bukan membentur-benturkan. Nah, yang menarik itu ketika ada rivalitas antara PDIP dan antara Megawati dengan Jokowi misalnya, soal siapa yang sebenarnya menjadi kingmaker bahkan vote getter di 2024, kandidat-kandidat lain itu tidak bisa dan bahkan tidak ada yang mendapatkan untung dari hubungan yang tak harmonis ini. Kubu Perubahan yang di situ ada Jovan, rasa-rasanya tidak mampu melakukan satu manuver politik yang itu dianggap sebagai sebuah keuntungan di tengah keretakan hubungan antara istana dengan Teguh Umar. Seakan-akan pertarungan di 2024 ini soal siapa sebenarnya yang paling hak, yang cukup determinan untuk memenangkan pertarungan di Pilpres, Teguh Umar kah atau istana? Mestinya kalau ada perang saudara dalam tanda kutip, ada hubungan yang rada-rada tidak harmonis dalam tanda kutip, mestinya kubu penantang ini akan mendapatkan berkah. Karena kubu lawan, kubu pemerintah saat ini sedang tidak solid-solid saja. Fokus politiknya sedang terbelah antara Prabowo Subianto ataukah Ganjar Pranowo. Dalam konteks itulah mestinya Poros Perubahan itu mendapatkan berkah dan insentif yang bisa dikapitalisasi sebagai sebuah keuntungan. Tapi sekali lagi perahu perubahan ini kan nggak solid-solid amat. Demokrat sudah mengultimatum kalau bulan Juni tak keluar nama cawapres, bukan tak mungkin Demokrat itu pindah ke lain hati. Demokrat ini kan punya sejarah cukup kritis. Prabowo Subianto pernah disebut sebagai Jenderal Kardus gara-gara tak memilih AHY sebagai pendamping. Apalagi cuman Anies Baswedan bukan ketua umum partai. Apalagi cuman Nasdem yang suaranya cuman beda 3 kursi dengan Partai Demokrat. Bagi Demokrat apa alasannya? Nasdem dan Anies itu tak mau memilih AHY sebagai wakil. Makanya di ultimatum juga itu. Oleh karena itu mestinya di tengah orkestrasi politik yang menurut saya begitu keras rivalitas antara Teguh Umar dan Istana, kubu Perubahan Demokrat, PKS dan Nasdem tidak bisa mengambil keuntungan apapun dari itu. Karena poros perubahan itu nggak solid-solid amat. Ini bergemuruh juga seperti poros-poros politik yang lainnya. Begitu kira-kira Mas. Ini pengamat politik dari Sumeneb bagian timur. Surabaya Timur ini. Is Surabaya. Ya, Is Surabaya. Oke. Sekaligus kalian menutup dan menjawab ya. Kita ke Bang Jovan dulu. Pacitan dulu. Pacitan dari Museum SBY Andi. belum sampai. Sama-sama di Jawa Timur tapi bukan di Surabaya Timur. Iya. Nah itu gimana tuh? Apa iya Terima kasih. istilah Jenderal Kardus, habis ini dosen Kardus juga mungkin keluar gitu. Rektor Kardus gitu. Atau gubernur. Rektor Kardus. Ya. Baik. Saya makin percaya sama Mas Adi Pray ini bahwa beliau orang Madura. Karena awalnya tadi sudah di pinggir kalau ngipas sate itu, yang tengah kanan udah matang, kami ada di pinggir, wah aman ini. Rupanya kelihatan, oh ini perlu dikipas juga. Jadi semua matangnya sama. Ada bagian yang masih mentah Bang, ya kan? Kena pula kan kipas sekarang ini. Lanjut. Saya mungkin tidak mengomentari ya masalah istilah-istilah lama Jenderal Kardus, kemudian ya kalau tadi dibilang sudah sempat mengultimatum, kemudian Bang Andi Arief sempat mengeluarkan Twitter juga. Ya semua sudah tahu, itu di media sudah diberitakan. Tapi sebagai closing mungkin saya ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih tadi disampaikan Bung Adi Prayitno bahwa permasalahan bagi kami mungkin karena kami tidak di-endorse. Apabila kami di-endorse mungkin lain ceritanya. Statement saya mungkin begini, nggak perlulah kami di-endorse oleh Pak Jokowi. Cukup biarkanlah kami secara tenang bisa mempersiapkan diri untuk bisa ikut bertanding. Apapun hasilnya nanti, maka insya Allah itu adalah suara rakyat. Jadi kembali saya ulang, saya garis bawahi, kami tidak perlu sampai di-endorse Pak Jokowi, tapi biarkanlah kami bisa ikut bertanding. Tidak perlu kami dijegal sejak awal. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi selalu dibangga-banggakan
dari pihak Mas Panggal Purba ataupun Bung Ansilema tadi tentang tingkat kepuasan Pak Jokowi, kemudian hasil musrah dan sebagainya. Saya kembali juga mengingatkan, kalau tadi disampaikan bahwa tingkat kepuasan publik Pak Jokowi ini 82%, tapi jangan lupa di dalam hasil survei Litbang Kompas itu juga dikatakan bahwa 93% masyarakat Indonesia berharap presiden netral. Dan ternyata setelah muncul pertanyaan, apakah menurut saudara presiden saat ini netral atau tidak? Hasil yang menjawab yakin tidak netral dan tidak netral, hampir tidak netral di total itu 45% lebih. Buat saya ini bukan angka yang kecil. 82% puas dengan Pak Jokowi, tapi 93% ingin presiden netral. Dan bahkan 45% lebih menyatakan tidak percaya kalau presiden ini netral. Nah, ini menjadi PR tersendiri tentunya. Yang terakhir, kalau memang betul tingkat kepuasan publik Pak Jokowi 82% dan kami juga berdoa mudah-mudahan ke depan makin tinggi. Bahkan tadi dari pihak Projo juga mengatakan makin solid. Kalau dikatakan tadi ada motonya pertama ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu, mudah-mudahan yang berikutnya bukan ojo kelalen ya Mas ya. Jadi saya baca-baca kayaknya ada intrik-intrik tersendiri di dalam. Saya berharap, kami sangat berharap dengan tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi 82%, dengan relawan dan projonya yang sebegitu besarnya, mudah-mudahan Pak Jokowi terpikir untuk membuat partai politik sendiri. Sehingga tidak ada lagi dilema-dilema di lapangan yang mengatakan para pendukung Pak Jokowi ini merasa sakit hati kalau Pak Jokowi selalu dikatakan sebagai petugas partai. Kenapa tidak buat saja partai sendiri? Dan kami sangat berharap mudah-mudahan ke depan dengan partai Pak Jokowi itu bisa ikut dalam kontestasi pemilu dan membuktikan bahwa beliau memang hebat. Itu mungkin sebagai closing dari kami. Terima kasih. Oke, makasih terima Pak kasih, Jovan. Bang Jovan. Kalau bahasa Surabaya Timurnya solid itu sulit. Apakah akan sulit? Oke, gimana ke Bang terakhir Adel nanti dulu. ditutup sama pengawas Surabaya Timur nanti ya. Bang Adi. Oh, berarti Nanti tutup lagi? nanti Belum? kita sisir sini. Baik. Surabaya Timur Nggak jelas tutup kan dengan yang ada manis. dengan siaran, makanya. Siapa dulu silakan. Bang Ansi dulu, Bang Ansi. Bang Arsi dulu. Ya, saya cuma mau informasikan nanti tanggal 24 Juni itu Oh, ini pada Presiden- pada informasi agenda Presiden semua ya. Megawati 24 Juni, Bang, ya? Ya, Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Presiden Joko Widodo, ya, Presiden ke-7, dan Mas Ganjar calon presiden kami itu akan ada bersama-sama di bulan Bung Karno, di Gelora Bung Karno nanti akan menyampaikan pidato, dan ini sebenarnya poin besar ini adalah senafas dengan cita-cita pendirian Republik ini dan bagaimana Indonesia menatap masa depan ke depan. Jadi 3 tokoh ini akan ada di sana. Saya kira itu aja penutup saya. Dan itu statement yang clear ya buat PD Perjuangan. Soalnya nggak perlu ada pertanyaan. 3 tokoh itu bersama gitu. Iya. Kan sih ya. Valdo dulu, Valdo. Ya, ya soal cawe-cawe tadi udah clear ya dari kita sikapnya soal melanjutkan cita-cita dan legacy Presiden Jokowi. Ada banyak hal yang harus terus dilanjutkan tentunya untuk menuju Indonesia jauh lebih baik, lebih cepat, lebih hebat dan sebagainya. Jadi terlepas dari itu jangan lupa sekali lagi Presiden Jokowi telah menunjukkan kita dan sudah mengantarkan kita di titik ini gitu. Sekarang pilihan kita sebagai sesama anak bangsa untuk melihat apakah kita masih percaya sama KPU kita percaya sama Bawaslu kita pun sama-sama mengawasi pemilu, partai politik juga mengawasi pemilu, influencer, YouTuber, content creator juga dipanggil, ya kan, sebagai tamunya presiden gitu. Jadi ya semuanya memantau gitu. Jadi ya kita kan hari gini gitu, nggak ada yang bisa dibohong-bohongin Bang Torik gitu. Ya jangan sampai nanti daun juga jatuh dari pohon Jokowi cawe-cawe juga. Tapi itu kan merasa Bang Jovan merasa dijadikan dijegal Putar dan lagi. lain-lain. Iya enggak lah. Kalau udah dijegal itu tidak ada Partai Demokrat dalam kontestasi ini. Beda Pak. tamu. Kan Partai Demokrat sudah terregister sebagai partai politik. Ini yang dialog mengikuti antara pemilu. tamu dan anak buah presiden. Kan dia udah mengikuti pemilu, register di KPU. Iya. Jadi mungkin ya cobalah untuk lebih chill gitu kalau kata anak-anak muda Tapi itu kalau ngadepin ini. dalam sepak bola menurut Anda Valdo melihat Partai Demokrat ini Bang Jovan tadi dalam sepak bola itu ada back yang jago nekel, yang jago menjegal pemain lawan memang ada.
Ya, nah. Tapi ada juga striker yang jago jatuh di kotak penalti juga. Kita sebagai Nah, sesama Demokrat ini di bagian nih. mana nih menurut lu? yang lo itu kan yang jago nekel sama yang jago diving. Ada yang jago nyetak gol gitu lo. Itu. Anda kok pakai istilah bola? Orang kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia. Apa yang volley dong? Cavani baru juara. Ngerti gua istilah volley kayak gitu. Kalau kata Pak Idam, ampun Bang Jopan. kalau kata Pak Idam toser terus ya kan. Udah, biar Bang Faldo lanjutin sampai Ya, yang jelas Partai Demokrat register sebagai partai pemilu, ya kan? Jadi ya jalani dan semua orang melihat dan pasti ya kita nggak bisa bohong-bohong lah di kondisi hari dunia kayak semua gini orang ya. bisa melihat. Nggak bisa memantau kok. Ya, kalau seandainya merasa itu sebagai sebuah upaya menggalang dukungan, ya monggo aja gitu. Tapi kan pemilu juga bukan soal menang doang gitu. Tapi Anda mau ngapain di situ? Partai Demokrat pengen ikut pemilu untuk ngapain gitu. Nah itu yang mungkin lebih ditunggu oleh publik. Nih, akhiri dengan Anda agak terpancing sama Dr. Adipre juga. Karena kan Narasi ini- agak mirip. Kan ini, Dr. Adipre kan pernah juga ini sering diskusi dulu. Di partai yang lama. Iya. Ya udah ke Bang Panel. Pertama jawab pertanyaan dulu Bang dari Bang Iya, Adipre. jadi gini, Apakah ada yang menelikung di tikungan terakhir? Iya. Itu pertanyaan setengah tudingan. jadi gini Bung Adi Pray, nggak ada lah upaya-upaya untuk kemudian di awal kita udah setting harus begini terus begini, nggak ada. Karena musrah ini kan hanya motret. Jadi apa hasilnya itu yang kita sampaikan. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, musrah pertama itu bukan Pak Ganjar yang juara. Jadi tuduhan bahwa ini disetting untuk memenangkan Ganjar salah juga. Oh, dulu banyak tuduhanmu itu ya, Bu Sura itu untuk Ya ini kan saya jawab Bung melegitimasi Adi Ganjar Pray. ya? Dia beranggapan Pak seperti Prabowo itu. yang menang tadi katakan. Yang pertama yang menang bukan Ganjar. Yang menang Pak Jokowi di Bandung. Pak Jokowi betul. Yang kedua Sandiaga. Oh, Yang kedua jika rakyat menginginkan itu ya. Yang kedua di Riau yang menang siapa? Sandiaga. Sandiaga. Yang ketiga di Sumsel yang menang Pak Prabowo. Gitu. Jadi nggak ada setting-settingan. Gitu. Kita hanya motret, merekam apa yang menjadi suara rakyat, dan itu bukan musyawarah relawan Jokowi, itu musyawarah rakyat. Relawan Jokowi cuma fasilitasin supaya rakyat bersuara. Gitu. Dan kita rekam lah apa yang disuarakan oleh rakyat. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi itu udah selesai ya. Sudah kita bungkus, sudah kita serahkan lah. Iya kan? Nanti dipasang-pasangkan. Tinggal nunggu bisik-bisiknya aja. Nah yang kedua, Tapi elit-elit musrah tuh solid ya semuanya. bagus-bagus aja. Kayak ya kan kayak Muni, Andi Gani gitu solid semua. tuh Beres semua. semua, aman semua. Beres. Kasus beres. Aman semua, nggak ada masalah. Lihat. Gini. Bukan solid. Lihat di panggung, kelihatan tuh. Semua solid dan Pak Jokowi bangga karena relawannya masih solid. Dia sampaikan, dia kasih apresiasi. Sampai nonton band Pak Jokowi Gitu. waktu itu kan. Nah yang kedua yang ingin saya sampaikan, kami punya keyakinan ini bahwa suka nggak suka ini, barang ini Pak Jokowi ini, di pemilu besok jadi faktor kunci kemenangan di Pilpres. Itu yang bikin banyak orang khawatir. Gitu loh. Dulu Pak SBY Nah dulu Pak SBY karena tingkat kepuasannya rendah, dia mau batuk-batuk juga mungkin orang nggak denger. Kalau sekarang Jokowi batuk aja ditafsirin. Gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, Itu kata Dr. Adipre tadi Ntar Pak SBY dulu cawe-cawe juga tadi. ya cuman dampaknya ada nggak? Gitu loh. Pak Idam, nggak jadi Ya. closing Pak Idam. Lalu yang ketiga, kalau Mas Ansi tadi, Bung Ansi bilang tanggal 24 ada acara. Nah kita tanggal 18 Juni juga ada acara. Namanya Konperda. Di Konperda ini kita akan sampaikan secara resmi sikap Projo di daerah seperti apa di 2024. Nah, ya selain analisis tentang tantangan zaman, simulasi nama capres-cawapres, juga nanti kita akan titipkan agenda perjuangan rakyat terhadap capres yang akan kita dukung. Ini Projo doang ya, nggak melibatkan relawan lain ya? Projo. Solid tapi ya. Relawan. Solid. Oh, relawan solid. Tapi Projo doang ini. sulit apa? Sulit itu kan Surabaya Timur. Kasih hikmah. Kita lempar dulu ke Surabaya Kasih hikmah Bang Adi. Surabaya Timur, Mainkan. Surabaya. Ya,
saya ingin closing soal tema kita malam hari ini. Kalau saya sih mazhabnya, presiden itu secara ideal memang tidak harus cawe-cawe, dia harus netral dan berdiri di atas begitu banyak kepentingan politik di 2024 ya. Jadi siapapun nanti yang jadi presiden, tak bolehlah declare misalnya cawe-cawe terkait dengan politik elektoral. Kalau soal misalnya pemilu harus jujur, adil, itu bukan cawe-cawe, tapi memang Kewajiban. tanggung jawab presiden ya. Nah, yang menjadi ramai itu karena soal preferensi pilihan politik personal seorang presiden yang harus disalurkan itu. Kalau disampaikan diam-diam, saya kira tidak akan ada persoalan. Tapi kalau diekspos, dipublikasikan secara terbuka, membuat begitu banyak orang-orang yang tidak nyaman. Pada level praksis, sekalipun idealnya presiden itu tidak cawe-cawe, agak sulit untuk diwujudkan. Selain presiden itu adalah anggota partai, kalau kita melihat konteksnya Jokowi hari ini, Jokowi itu bukan Megawati. Jadi kalau Jokowi sudah tidak jadi presiden, tidak bisa mengendalikan PDIP. Kalau Megawati tidak jadi presiden, masih bisa mengendalikan dan bisa bicara banyak kepentingan-kepentingan dan bahasa politiknya melalui PDIP. Jokowi juga bukan SBY. Setelah tidak jadi presiden, SBY masih bisa mengendalikan dan mengontrol Partai Demokrat. Belahan hatinya yang terancam dikudeta oleh Muldoko. Pertanyaan adalah, soal bagaimana dengan Jokowi kalau sudah tidak jadi presiden? Kan nggak mungkin Jokowi terus-terusan bicara politik itu di depan relawan politiknya. Karenanya Jokowi tentu punya preferensi dan sikap politik supaya siapapun nanti yang jadi presiden di 2024 adalah mereka yang teridentifikasi sebagai orangnya Jokowi. Ini tentu bukan hanya soal bagaimana melanjutkan legasi politik Jokowi 10 tahun. Bukan soal bagaimana sustainability development, bukan soal itu. Jokowi tentu berpikir bagaimana politik Gibran ke depan, politik Kaisang ke depan, termasuk politik Bobi ke depan. Ini anak mantu yang baru terjun ke politik yang tentu saja kiprah dan karir politiknya juga harus moncer seperti Jokowi. Inilah yang sepertinya kenapa Jokowi kelihatan begitu banyak mengorkestrasi politik soal siapa kemungkinan yang bisa bertanding dan soal siapa yang kemungkinan tidak bisa bertanding. Ini yang kemudian membuat manuver politik Jokowi dalam banyak hal, membuat tidak nyaman teman-teman PDIP. Karena mungkin Jokowi dianggap tidak terlampau penting soal bagaimana kandidasi pencapresan di internal PDIP. Karenanya Jokowi itu kelihatan lebih dekat dengan Ganjar, dengan Prabowo Subianto. Karena dengan Gerindra misalnya, Jokowi itu dianggap lebih kelihatan diowongi, dianggap lebih kelihatan dalam tanda kutip, dianggap sebagai seorang presiden yang lebih nyaman untuk bicara tentang sikap politik Jokowi ke depan. Inilah yang kemudian begitu banyak analisa-analisa yang kita dapatkan, bahwa rivalitas antara Teguh Umar dan Istana itu sampai sekarang masih kuat. Tapi saya nggak tahu apakah yang disampaikan oleh Bang Ansy itu adalah akhir dari semua dinamika di internal PDIP itu. Sehingga hari kesaktian Pancasila di bulan Juni nanti ini adalah akhir dari dinamika dan gemuruh yang terjadi antara Teguh Umar dan Istana. Soal itu, wallahu a'lam bishawab, gelap gulita saya nggak tahu. Tapi pada prinsipnya Jokowi itu adalah satu variabel dan preferensi politik yang penting di 2024 yang tentu saja menjadi varian yang bisa determinan, bisa memutuskan dan bisa menentukan siapa yang bisa jadi presiden ataupun tidak. Itulah yang kemudian menjadi petuah di mana politik Jokowi, endorsement Jokowi dan dukungan Jokowi itu sangat dianggap penting untuk 2024. Pak Adi dari Surabaya Timur, apakah Pak Jokowi nggak cukup yakin dan percaya dan ikhlas menitipkan anak dan mantunya di PD Perjuangan? Kenapa harus mencoba cara-cara alternatif gitu, Pak Dokter dari Surabaya Timur? Oh iya, pasti percaya. Kalau soal itu pasti percaya. Tapi yang jelas ini kan soal kendali politik yang saya kira tidak boleh putus dari Jokowi. Artinya Jokowi juga harus dianggap penting setelah tidak jadi presiden. Sehingga Jokowi itu adalah sosok-sosok yang setiap laku dan perintah politiknya itu akan didengar oleh orang-orang penting di negara ini. Karenanya bagi Jokowi penting siapapun yang jadi presiden adalah mereka yang kemudian terafiliasi, teridentifikasi sebagai orangnya Jokowi. Ini kan soal bagaimana Jokowi yang bukan ketua umum partai, Mas Bro. Kalau Jokowi ketua umum partai mungkin tidak terlampau gelisah setelah nggak jadi presiden, bisa mengorkestrasi begitu banyak kepentingan politiknya melalui partai. Tapi setelah Jokowi tidak menjadi presiden, kan sulit Jokowi determinan sikap dan pilihan politiknya. Karena akan berbenturan dengan ketua umum partai yang sampai saat ini, posisi dan titah politiknya sangat sulit bisa dibayangkan.
Itu yang kemudian membuat Jokowi itu kelihatan ya bahwa di 2024 harus punya andil soal kira-kira siapa yang harus jadi presiden di 2024. Saya kira di situ konteksnya. Oke, Bang Adi Pray, kita tutup dulu acara ini. Sampai jumpa lagi di perspektif berikutnya. Makasih Bang.